Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan NIM 24130111003 dari kelas 2C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek statistika yang sudah saya buat, yang saya mengambil dua data, di mana data pertama merupakan data persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menurut provinsi tahun 2021 hingga 2023, dan data kedua adalah persentase rumah tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman menurut provinsi dan tipe daerah pada tahun 2021 hingga 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video. Baik, ini merupakan data yang sudah saya dapat, di mana terdiri dari data pokok, yaitu data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menurut provinsi tahun 2021 hingga 2023, dan satu data tambahan, yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman menurut provinsi tahun 2021 hingga 2023. Nah, air minum yang layak yang dimaksud di sini itu adalah air minum yang bersih, aman, dan sesuai dengan standar kesehatan. Di mana kedua data ini itu menggunakan ukuran persentase. Bisa kita lihat, misalnya pada Aceh, pada tahun 2021 itu terdapat 88,79%. Artinya 88 sampai 89 persentase rumah tangga di Aceh itu sudah memiliki air minum yang layak. Namun 11%-nya masih belum mendapatkan air minum yang layak. Data ini saya ambil dari BPS dengan link yang tertera di bawah. Ini. Dan data yang lagi satunya itu merupakan data penggunaan layanan sanitasi yang dikelola secara aman oleh provinsi dan tipe daerah. Jadi di sini ada 3 tahun 2021, 2022, 2023 yang terdiri dari perkotaan dan perdesaan setiap provinsinya. Data ini juga saya ambil dari BPS. Dan ada beberapa data yang berisi tanda merah yang mengartikan bahwa tidak terdapat datanya dalam BPS tersebut. Selanjutnya, dari data-data ini saya memiliki beberapa pertanyaan statistika dan pertanyaan kebijakan. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita memerlukan yang namanya pengolahan data. Jadi di sini saya mengolah data, di mana ini merupakan data mentah dari data tadi, saya copy. Yang di sini merupakan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak per provinsi tahun 2021 hingga 2023 dalam hitungan persen. Di mana kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi harus mencari yang namanya ukuran pemusatan data, yang terdiri dari mean, median, dan modus. Mean sendiri merupakan rata-rata, median merupakan nilai yang terletak di tengah setelah diurutkan, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Ini saya cari dari data per provinsi, mulai dari Aceh hingga provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya saya juga mencari ukuran pemusatan data per tahun, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Selanjutnya saya juga mencari ukuran peletaan data per provinsi sehingga mengetahui di mana sih penyebaran data tersebut. Di sini ada kuartil yang artinya data dibagi 4, persentil dibagi 100, dan desil dibagi 10. Selain itu saya juga mencari ukuran peletakan data per tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Selain ukuran pemusatan data, saya juga mencari ukuran penyebaran data yang terdiri dari min, max, range, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, hamparan, dan simpangan kuartil per provinsinya. Saya juga mencari ukuran penyebaran data ini per tahunnya, di mana terdiri dari tahun 2021 hingga 2023. Yang terdiri dari minimum, maksimum, range, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, selain itu, di sini saya juga mencari teorema Chebyshev yang akan menjawab pertanyaan kita nomor 8 nanti. Di mana kita di sini saya tujuan dari teorema Chebyshev ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak data yang berada dekat dengan rata-rata dan memperkirakan persebaran datanya. Jadi di sini saya menggunakan K itu sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Di sini saya juga mencari teorema Chebyshev menggunakan tahun 2001 hingga 2023. Selanjutnya saya juga mencantumkan data yang kedua, yaitu data tambahan, karena akan menjawab pertanyaan kebijakan nanti. Di sini saya mencari ukuran pemusatan data dari data yang kedua, yaitu data persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman selama 3 tahun terakhir. Dan langsung saja kita ke jawaban dari pertanyaan. Jadi, di sini terdapat beberapa jawaban yang sudah saya rangkum. Di mana pertanyaan pertama, bagaimana tren perubahan akses air minum layak tahun 2021 hingga 2023 secara nasional. Jadi, berdasarkan data yang dapat dilihat pada data awal tadi, itu pada tahun 2021, angka persentase itu menunjukkan angka 90,78%, dan pada tahun 2022 itu menunjukkan angka 91,05%, dan pada tahun 2023 itu menunjukkan angka 91,72%. Di mana di sini saya sudah membuatkan tabelnya seperti ini. Dan ketika kita membuat diagram garis dari data-data tersebut, dari rata-rata, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya. Sehingga pada untuk jawaban pertama, tren perubahan akses air minum tahun 2021 hingga 2023 itu mengalami peningkatan secara nasional sebesar 0,94%. Selanjutnya, pertanyaan kedua, provinsi manakah yang memiliki angka variabilitas tertinggi dari tahun 2021 hingga 2023? Jadi, dari data yang disajikan, itu provinsi yang memiliki angka variabilitas tertinggi dari persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak itu adalah Bangka Belitung. Karena range atau selisih dari tahun 2021 dan 2023 itu tertinggi berada di Kepulauan Bangka Belitung, di mana itu sebesar 8,24%. Sehingga itu menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam akses air minum layak di Provinsi Bangka Belitung selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, provinsi manakah yang selalu berada di bawah rata-rata nasional dalam hal akses air minum layak? Jadi, hal ini kita bisa lihat dari rata-rata nasional. Kita ketahui bahwa rata-rata nasional pada tahun 2021 itu 20,78%, 2022 itu 91,05%, dan tahun 2023 itu 91,72%. Nah, berdasarkan itu, kita mencatat bahwa ada beberapa provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional seperti yang sudah tertera pada gambar di layar.
Dan provinsi yang aksesnya itu paling rendah itu ada di Papua, di mana pada tahun 2021 dia 64,92% dan pada tahun 2022 dia 65,39% dan pada tahun 2023 dia 66,49%. Nah, ini masih menunjukkan kesenjangan yang sangat besar dalam akses air minum layak, terutama di bagian timur. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Seberapa besar standar deviasi akses air minum layak antar provinsi setiap tahunnya? Apakah distribusinya semakin merata atau semakin timpang? Jadi, data ini dapat dicari menggunakan standar deviasi. Berdasarkan data pada akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak tahun 34 provinsi selama tahun 2021 hingga 2023, dapat dihitung standar deviasi untuk masing-masing tahun ini guna untuk melihat penyebaran atau variansinya. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 8,47%, kemudian menurun pada tahun 2022 yaitu 7,84% dan kembali menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 7,63%. Nah, penurunan standar deviasi ini menunjukkan bahwa distribusi akses air minum layak antar provinsi itu semakin merata dari tahun ke tahun. Seperti itu. Itu juga kita bisa lihat pada data di bawah ini. Standar deviasinya itu berubah dari tahun ke tahun, sehingga itu mengartikan bahwa adanya pemerataan akses air minum layak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Provinsi mana yang mengalami peningkatan akses air minum layak paling stabil dari tahun ke tahun? Jika dilihat dari data yang sudah kita kelola dengan menggunakan range, di sini kita melihat bahwa provinsi yang mengalami peningkatan itu adalah Nusa Tenggara Barat, di mana tren setiap tahunnya itu dari 94,60% itu menjadi 95,40% dan naik lagi menjadi 96,03%. Nah, kenaikan ini itu berlangsung secara konsisten sehingga dia merupakan provinsi yang memiliki akses air minum layak yang paling stabil selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Seberapa besar kesenjangan antara provinsi dengan akses air minum layak tertinggi dan terendah selama 3 tahun terakhir? Di sini kita juga bisa lihat bahwa selama 3 periode ini yang tertinggi dan terendah itu ada DKI Jakarta sebagai tertinggi dan Papua sebagai provinsi yang terendah. Kita bisa melihat bahwa penurunan kesenjangan antar provinsi ini perlahan mulai mengecil, yang mencerminkan bahwa perbaikan distribusi itu secara nasional itu semakin baik. Nah, kita bisa lihat pada data di bawah ini. Nah, kita bisa lihat pada data ini, pada tahun 2021, yang tertinggi adalah DKI Jakarta dan terendah adalah Papua. Kita bisa lihat range-nya, dan ini mengartikan bahwa stabilitas itu, ini mengartikan bahwa kesenjangan antar provinsi terdapat dalam hal akses air minum itu perlahan mulai mengecil, yang mencerminkan itu adanya perbaikan distribusi dan layanan dasar secara nasional. Meskipun provinsi dengan akses air rendah seperti Papua masih tertinggal cukup jauh dibandingkan provinsi maju seperti DKI Jakarta dan Bali. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7. Provinsi manakah yang berada pada prevalensi 50% terbaik selama 3 tahun terakhir? Jadi, provinsi yang berada pada prevalensi 50% terbaik dalam akses air minum layak selama 3 tahun terakhir, itu ada di DKI Jakarta, Bali, di Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau, Aceh, dan Maluku. Secara konsisten, provinsi ini mencerminkan adanya peningkatan akses air minum dan upaya relatif stabil dalam mempertahankan serta meningkatkan layanan dasar bagi rumah tangga di wilayah-wilayah masing-masing. Dan untuk pertanyaan nomor 8, dengan menggunakan teori Macebisa, berapa persen provinsi yang memiliki akses air minum layak dalam rentang 2 simpangan baku dari rata-rata pada tahun 2023? Nah, dengan menggunakan rentangan 2 simpangan baku sebesar 7,64 pada tahun 2023, kita bisa lihat di pengolahan data. Nah, ini 2023 dengan rata-rata nasional yaitu 91,72%, maka diperoleh batas bawah sebesar 76,44% dan batas atas sebesar 1006,99%. Nah, dalam rentangan ini terdapat 29 provinsi dari 34 provinsi yang memiliki akses air minum layak. Bisa dilihat dari data yang sudah saya kasih di sini. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan nomor 9. Bagaimana distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak antar provinsi tahun 2021 hingga 2023? Nah, distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak provinsi tahun 2021 hingga 2023 ini menunjukkan kecenderungan yang semakin merata dari waktu ke waktu. Hal itu dapat dilihat dari nilai simpangan baku atau standar deviasi yang secara bertahap mengalami penurunan dari 8,33% menjadi 7,73% dan turun lagi menjadi 7,63%. Nah, penurunan simpangan baku ini itu menandakan bahwa terjadinya perbedaan yang semakin kecil pada setiap tahun untuk setiap provinsi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 10, provinsi manakah yang mengalami keterlambatan peningkatan akses air minum layak selama 3 tahun terakhir dan bagaimana pola perubahan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional? Berdasarkan analisa tahun 2021 hingga 2023, Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang mengalami perlambatan paling signifikan dalam peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak. Selama periode 3 tahun tersebut, provinsi ini bahkan menunjukkan tren stagnan dengan persentase sebesar 76,40% pada tahun 2021, turun sedikit menjadi 76,18% pada tahun 2022, dan hanya meningkat tipis ke 76,29% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, Kalimantan Selatan justru mencatat penurunan bersih sebesar 0,11 poin persentase. Sementara rata-rata nasional itu mengalami kenaikan sebesar 0,94%, dari 90,78% menjadi 91,72% dalam periode yang sama. Nah, pola serupa juga terlihat beberapa provinsi lainnya seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, meskipun tidak seburuk Kalimantan Selatan. Nah, hal itu menyebabkan bahwa provinsi yang mengalami perlambatan yang paling signifikan itu adalah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan kebijakan.
Di mana, satu, bagaimana tren akses air minum layak di 10 provinsi dengan akses tertinggi dan terendah tahun 2021 hingga 2023? Apakah provinsi dengan akses rendah mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding provinsi dengan akses yang lebih tinggi? Kita bisa lihat, tren akses air minum layak di 10 provinsi dengan akses tertinggi dan terendah selama 2021-2023 itu menunjukkan pola yang menarik, di mana provinsi dengan akses tertinggi seperti DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya, itu melambat karena sudah mendekati titik maksimum. Sedangkan yang mengalami persentase yang lebih rendah seperti Papua itu akan mengalami pertumbuhan persentase yang lebih cepat dengan yang sudah memiliki akses tinggi karena dilakukannya pemerataan kebijakan oleh pemerintah dan perbaikan infrastruktur sehingga layanan bisa menyeluruh. Selanjutnya, pertanyaan statistika nomor 2, provinsi manakah yang perlu mendapatkan program khusus jika dilihat dari rata-rata nasional? Nah, dari rata-rata nasional, beberapa kesenjangan itu kita bisa lihat dari yang memiliki peningkatan yang kurang stabil. Nah, kita bisa lihat di Provinsi Papua, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Itu memiliki rata-rata yang jauh sekali dari rata-rata nasional pada tahun 2023, yaitu 91,72%. Itu kita bisa memperbaiki kesenjangan yang ada di wilayah-wilayah tersebut supaya mengikuti wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan akses yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apakah terdapat kesenjangan yang besar antara akses air minum layak dan sanitasi aman di beberapa provinsi? Nah, berdasarkan data yang terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang besar antara akses air minum layak dan layanan sanitasi aman di banyak provinsi di Indonesia. Sebagian besar itu telah berhasil mencapai tingkat akses air minum layak di atas 80%. Bahkan beberapa seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta itu menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Namun ketika kita melihat capaian sanitasi yang dikelola secara aman, angkanya justru lebih rendah, hanya sekitar 7% di Sumatera, 10,49% di Jawa Barat, dan bahkan DKI baru mencatat 23,1%. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mendapatkan layanan sanitasi, dan mendapatkan akses air minum yang layak, tetapi layanan sanitasinya ini itu belum sehat. Akibatnya yang merupakan akibat buruk dari sistem sanitasi. Nah, pemanfaatan ini juga bisa hilang karena nanti lingkungannya itu tercemar karena kurangnya akses layanan sanitasi yang dikelola dengan baik, sehingga kita bisa memberikan peringatan pembangunan air dan layanan sanitasi itu harus berjalan serentak dan tidak berjalan sendiri-sendiri, supaya itu direncanakan dan terpadu dan masyarakat mendapatkannya secara menyeluruh. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, mengapa masih ada rumah tangga yang bisa minum air bersih tetapi tidak memiliki layanan sanitasi yang layak? Nah, masih banyak rumah tangga di Indonesia yang sudah memiliki akses air minum layak tetapi belum menikmati layanan sanitasi yang dikelola secara aman. Hal ini menandakan bahwa program air minum dan sanitasi itu belum terintegritas secara menyeluruh. Nah, ini tuh sebenarnya meskipun kebutuhan dasar air minum itu sudah terpenuhi, itu karena air minumnya itu sudah dipenuhi dari dari pusat yang sudah terpercaya, seperti misalnya sumber terlindungi, sehingga layanan sanitasi ini bisa tidak ada dalam suatu provinsi. Sedangkan jika ini menurut riset yang sudah saya lakukan, jika ini dibiarkan, maka itu akan mempengaruhi nanti kualitas air yang didapat. Karena layanan sanitasi ini sangat penting untuk pengelolaan air dan juga pengelolaan limbah. Kita ketahui bahwa limbah yang dibuang sembarangan bisa mencemarkan air, sehingga diperlukannya layanan sanitasi yang masih merata. Walaupun sekarang itu walaupun layanan sanitasinya itu rendah, tapi dapat akses air minum yang tinggi alias yang sudah bagus lah itu bisa nanti diperbaiki lagi supaya layanan sanitasi dan juga akses air minum layaknya itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasikan dalam setiap provinsi. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa dalam 3 tahun peningkatan akses air minum layak nasional hanya 0,94% dan sanitasi hanya naik 2,96%? Apakah kita sudah cukup agresif menangani kebutuhan dasar ini? Nah, dalam 3 tahun terakhir, peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Indonesia hanya naik sebesar 0,94% dari 90,78% pada tahun 2021 menjadi 91,72% pada tahun 2023. Sebenarnya hal itu sementara itu, akses terhadap layanan sanitasi itu hanya naik 2,96% dari 7,20% pada 25% pada tahun 2021 menjadi 10,21% pada 2023. Nah, meskipun ada kenaikan laju pertumbuhan tersebut tergolong lambat, terutama dibandingkan dengan urgensi dan dampaknya langsung dari layanan dasar ini terhadap kesehatan masyarakat, ketimpangan antar wilayah pun itu masih nyata terjadi. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun capaian nasional tampak tinggi untuk air minum, tantangan besar masih ada pada pemerataan dan percepatan peningkatan sanitasi yang aman. Hal ini mengindikasikan perlu pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berani menetapkan air dan sanitasi sebagai prioritas nasional lintas sektor dan anggaran. Nah, itu beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Lanjut kita ke pembahasan terakhir. Ini merupakan diagram lingkaran dari rata-rata rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada yang rendah, sangat rendah, ini di Bengkulu, ini sangat rendah. Di Papua bahkan datanya belum ada. Ini yang di Papua sini juga menunjukkan angka yang paling rendah dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga perlunya peningkatan layanan akses air minum yang bersih di Papua seperti itu. Ini juga terdapat gambar diagram batangnya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.